Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Putra Nugraha, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Ekonomi mikro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terjadi transaksi perdagangan di dalamnya. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Di Indonesia, contohnya monopoli adalah perusahaan-perusahaan yang produksinya menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya, Pertamina yang menguasai produksi dan distribusi minyak bumi, atau PLN yang merupakan penyedia listrik utama di negeri ini. Pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atau suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Artinya, ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar tersebut, yang membuat potensi persaingan menjadi kian tidak sehat. Karena pasar monopsoni hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja, maka para pedagang pada pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya operasional. Biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Biaya produksi ini harus diakumulasi secara cermat untuk kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Selisih pendapatan dikurangi dengan biaya produksi akan menjadi laba bersih perusahaan atau total keuntungan yang diperoleh. Biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Keseimbangan pasar atau biasa disebut dengan market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar juga dapat dipahami sebagai kondisi di mana harga produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Ketika titik keseimbangan pasar tercapai, maka tidak ada kecenderungan perubahan harga atau harga cenderung tetap. Harga ini disebut dengan harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dan penawaran. Jika permintaan lebih kuat dari penawaran, maka akan naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih kuat dari permintaan, maka harga akan turun. Adapun fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan merupakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu jika harga barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut menurun. Sebaliknya, apabila harga barang naik, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran dapat dipahami sebagai persamaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen.
Fungsi penawaran bekerja sesuai dengan hukum penawaran, di mana kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, penurunan harga barang akan diikuti dengan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.